Shalom, selamat sore teman-teman rekan-rekan sekalian. Hari ini saya sedang berada di lapangan futsal yang dimana kita tahu bahwa di lapangan futsal biasanya kita bertanding gitu ya, ada memiliki satu tujuan gitu ya, yaitu mencetak gol ya. Jadi kalau misalnya kita bilang sepak bola juga kedua kesebelasan bertanding dalam satu arena pertandingan sepak bola gitu ya. Jadi ketika itu mereka punya tujuan, yaitu tujuannya mencetak gol. Nah hari ini saya tidak sedang bermain bola ataupun futsal. Tetapi apa yang mau saya bagikan adalah ketika Anda dan saya hidup di dalam hidup kita ini nih, yang sementara ini, ketika Anda dan saya, manusia jatuh dalam dosa, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka kita berada di dalam satu keberdosaan. Manusia yang berdosa ini sebenarnya sesungguhnya hidup yang kita hidup ini nggak memiliki tujuan. Ya, jadi ketika jatuh dalam dosa, maka manusia yang sudah berdosa ini pastilah hidupnya menuju kepada kebinasaan, sehingga hidup yang dihidupi oleh manusia berdosa ini tidak memiliki tujuan sesungguhnya. Tapi kita bersyukur gitu ya, ketika Kristus harus turun ke dalam dunia ini dan dia harus disiksa menerima satu penderitaan yang begitu rupa sehingga harus disalibkan, lalu harus mati, dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga, lalu naik kembali kepada Allah Bapa di pangkuan Allah sendiri gitu, kepada Allah Bapa. Lalu kita bisa memiliki hidup yang akhirnya hidup kita memiliki satu tujuan. Jadi ketika kita sebelum mengenal Kristus, ketika Kristus tidak datang di dalam dunia ini, di tengah-tengah dunia ini, kita adalah sesungguhnya manusia yang menuju kepada kebinasaan. Makanya kita bersyukur akan kehadiran Kristus datang ke dalam dunia ini, sehingga hidup Anda dan saya sekarang memiliki tujuan. Ya, jadi ketika Anda dan saya, kalau Kristus tidak datang di tengah-tengah dunia begitu gelap dan berdosa ini, maka sesungguhnya kita tidak memiliki tujuan hidup. Kita bersyukur karena Kristus datang, lahir ke dalam dunia ini, dan dia mati di atas kayu salib. Lalu kita yang percaya memperoleh hidup yang kekal. Nah disitulah ketika kita melihat bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar dihidupkan sehingga memiliki satu tujuan yang benar-benar ada, yang benar-benar nyata, yaitu kita dikembalikan serupa dengan gambar Allah. Ketika jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa sudah hancur, gambar dan rupa Allah tidak lagi ada di dalam diri manusia. Tapi ketika Kristus hadir, maka pemulihan akan gambar diri daripada Allah yang ada dalam diri manusia itu dipulihkan, sehingga kita memiliki tujuan, yaitu memuliakan Allah, karena kita representatif daripada Allah sendiri. Dan untuk itu kita patut bersyukur jikalau Kristus tidak datang ke dalam dunia ini, maka sampai hari ini Anda dan saya hidup yang tidak memiliki tujuan. Jadi bersyukurlah atas kehadiran Kristus, inisiatif dari Allah Bapa, sehingga anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, datang ke dalam dunia ini dan mati di atas kayu salib untuk menebus hidup Anda dan saya. Maka oleh sebab itu, ketika Anda dan saya hidup oleh karena percaya kepada Kristus, iman kita ini, kiranya kita juga terus boleh di dalam hidup kita ini, kita boleh mempermuliakan namanya. Tujuan hidup kita menjadi ada sebab kehadiran Kristus datang di dalam hidup Anda dan saya. Saya berharap renungan singkat pada siang sore hari ini cukup membuat setiap kita dibukakan kembali rasa. Kita bersyukur karena Kristus hadir. Kita bersyukur karena Allah Bapa berinisiatif boleh mengirimkan Yesus Kristus buat setiap Anda dan saya. Sehingga Anda dan saya tidak asal nendang saja, nggak asal hidup saja, nggak asal main bola saja gitu ya. Jadi kalau ada dua kesebelasan asal main bola saja gitu kan, nggak ada tujuan untuk mencetak gol, ngapain gitu ya. Hidup sia-sia jikalau tidak memiliki tujuan. Nah, kalau tanpa Kristus, maka Anda dan saya hidup juga sia-sia. Bersyukur pada sore hari ini, biarlah setiap kita boleh mencetak gol di dalam kehidupan kita, yaitu apa? Memuliakan nama Tuhan, boleh mengembalikan segala sesuatunya, apa yang kita punya berasal daripada Tuhan, sekarang kita kembalikan kepada Tuhan untuk memuliakannya saja semata-mata. Dan saya berharap kita semua terus jaga kesehatan, dan jangan lupa mencetak gol dalam hidup kita. Kalau sampai hari ini Anda dan saya belum percaya kepada Kristus, yuk mari dengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka pikiran kita, hati kita. Biarkan Kristus boleh dengan kuasa Roh Kudusnya berbicara atas hati dan pikiran kita. Jangan pernah membantah lagi dan menolak dia.
Dan saya percaya ketika Anda dan saya mengenal Kristus, maka hidup Anda akan berubah. Itulah ketika Anda dan saya diperbaharui kembali. Disitulah kita memiliki tujuan hidup. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati. Salam sporty selalu.